Kita kedatangan servis, bukan kedatangan servis ya, Eh, ada salah satu konsumen baru yang dapatnya katanya sih dari OLX ya, yang saya pasang di daerah Bekasi, Cikarang dan sekitarnya, dapat di Karawang, Kosambi. Nah ini storage nya ya, LGA 1700, prosesornya tinggal ganti aja udah. Terus agak oke, transportnya oke, jasanya oke. Udah. Terus ini prosesornya yang dari ininya, saya tanyain motherboard yang lamanya kan itu dia seri Gen 7 ya, LG 700, prosesornya i7 generasi 12. Ini prosesornya tuh. Nah, ini motherboard lamanya, nih. Nah, diganti. Ini DDR4 ya, bukan DDR5. Nah, ini prosesornya. Udah. Terus CFF harus pakai VGA card, berarti memang harus pakai VGA card ya, bukan motherboard aja. Terus VGA ini sudah ada. Ini lagi dicabut aja. Terus diganti prosesornya udah. Masih harganya ya. Terus ini saya minta videoin dari motherboard lamanya. Ini tipenya ini ya, motherboardnya kita bisa lihat ya, masih support DDR4 ya RAM-nya, belum DDR5. Sudah kan. Udah, lanjut dari i3 i7. Wow. Terus udah mulai jadwalin besoknya ya, Senin bisa. Oke, kita Senin kasih, terus dibilang belum, nggak bisa, Rabu katanya. Udah, karena nungguin ininya ya, nungguin motherboardnya belum nyampe ya. Konfirmasinya di Selasa. Udah, dia beli dari Bandung online. Nah udah, sudah kita cek, tanyain segala macam. Motherboardnya ini harganya beda lagi ya, harganya beda karena sudah bukan ganti prosesor motherboard, tapi dari casing yang lama, CPU yang lama, motherboardnya PGA-nya dicabut kecuali power supply ya, cabut semua, masukin motherboard yang baru, beli online itu, pasang prosesornya, pasang pendinginnya udah pasti, PGA cardnya, terusnya NVMe nya udah diinstal ini kan, user udah bisa install sendiri. Tanyain obeng, aneh, saya bilang nggak ada lah alatnya, paling yang katanya casing branded. Kalau bukan casing branded berarti obeng saja cukup, tapi kalau casing branded yang ada bintang atau semacamnya. Ada berarti tadi di sini tipenya ini ya, tipe ASRock H610M HDV M2 DDR5. Nah, memorinya belum. Nah, saya tanya memori tipenya berapa, tipe apa itu, tipe jangan sampai salah, udah pasti gak. Dan saya cek, dikasih tahu udah motherboardnya ini tipe ASRock H610M HDV M2 plus D5, berarti DDR5. Ini DDR5 support sampai Gen 14 ya, LGA 700. Terus saya tanyain mobil lamanya, oh ini mobil lamanya, ini tipe prosesor RAM yang aman ya, ini mobil lamanya. Saya cek tuh, oh mobil lamanya udah DDR4, berarti kan nggak bisa dong, harus ganti ini MSI ini nih, motherboard yang lamanya nih. MSI tipe berapa saya kurang jelas, tapi LGA, oh ini sorry,
MSI Pro H610M strip S ganti. Dia masih DDR4 ya, belum DDR5. Nah, otomatis saya tanya dong, oh ini tipe prosesornya aman ya? Aman, bilangin. Saya tanya lagi, yakin ini? Mau lamanya saya tanyain, mau lamanya tuh RAM DDR4 bukan DDR5. Kasih tahu dong nih. Udah saya kasih tahu. Sebagian saya kasih tahu ya. Kasih tahu segala macam. Nah, ini saya lingkarin. Mau DDR5 tuh. RAM-nya oh, isi lupa. Oh ya beli dulu berarti ya. Oh, udah harusnya hari Selasa ya. Sorry, hari Kamis, Rabu atau Kamis ya? Hari Kamis ya, hari Kamisnya dikirain di user kira motherboard support sama aja di DDR5, ternyata enggak ya. Saya tanyain mau nunggu beli online apa titip saya, karena kan user saya juga ada beberapa yang nitip belanja barang ya di Jakarta. RAM-nya mau yang mana? Ada yang RAM dari motherboard yang lama itu dia pakai yang model XPG 16 plus 8 jadi 24 GB. Udah, dia percaya yang murah, saya tawarin yang di ya Enter lah. Jadi mau nggak apa-apa yang nggak pakai zinc. Ya, udah ya. Minta transfernya 35.000. Udah tinggal itu aja. Sebenarnya saya udah tanyain konfirmasi DDR5 itu satu kepingnya aja udah fiturnya udah support dual channel. Jadi kalau dia tadi mintanya 8 kali 2 ya 16 GB, kenapa nggak langsung 16 GB aja satu keping? Karena kan tipe ini motherboardnya cuma 2 slot ya, tapi tetap kekeh usernya mau 2 keping, ya udah kita ikutin aja maunya. Jadi transfer bla bla bla, kita tawarin. Ini saya beli di Enternya tuh contohnya. Ini jujur ini konsumen baru ya, pasti ada was-was karena kita nggak saling kenal, nggak saling percaya juga. Sempet was-was ya, saya kasih screenshot user konsumen saya yang pernah beli di akun dari Enternya. Udah datang, offline belinya Jakarta, udah ya transfer, nitip ya, transferin, ya transfer, dibayar. Nah ini langsung bayangin, nanti saya kabarin posisi udah sampai di Mangga 2, barangnya sudah saya share segala macam. Tanyain lagi kepastiin cangkangnya itu dudukan yang pakunya yang di motherboardnya plastik itu aman nggak? Katanya sih aman. Ya udah kalau aman oke, nggak ada masalah. Langsung kita beli, antri ya. Beberapa setengah jam saya juga belanja di tempat yang lain untuk konsumen yang dua konsumen lagi. Udah kan? Senang sudah selesai segala macam. Udah baut, terus saya konfirmasi lagi nih masalah bautnya biasa. Oh, udah kalau biasa oke. Ini udah kan, udah kita langsung OTW. Terus pasti perjalanan saya tanyain, saya udah share dulu lokasinya ada di ini di daerah sekolahan. Oh, udah, terus ketemu di pagar bangkunya. Story-nya saya kasih dulu ya, mungkin bentar saya kasih dulu. Jalan kaki ke tokonya ya, atas tadi muter-muter hindari titik banjir, jalan ditutup. Oke, gitu dulu aja. Karawang
ini baru sampai DIT Islamic Buahati. Nanti kita lanjut ya. Lanjut. Sekarang udah siap. Tinggal lanjut lagi. Udah gitu aja ya. Oke gitu aja. Ini pertama kali ya Karawang iklan dari OLX ya Mas. OLX dan case-nya ini mau ganti motherboardnya ya. Ini motherboard yang tipe LGA 1700 ya. Dia kan support generasi 12, 13, 14 ya. Ya kan? Nah, generasi. Nah, ini ganti yang kemarin baru AA-nya pesan. Oh ya, udah beli ini, bagus deh. Lebih mahal ini. Ya ini motherboard yang kemarin dipesan online ya. Tipenya ASRock Gen 14 DDR5 kemarin ada kendala. Untung saya cekin memori yang bawaannya kan DDR4 ya tipenya. Jadi dia harus order dulu sekalian diorderin. Kemarin orderin sekalian ada 2 sama jadi 3 sama yang di sini. Jadi udah siap. Cuma memorinya memang paling murah. Kalau yang ini kan memorinya yang ada pendinginnya walaupun pasif. Udah RGB belum? Belum. RGB. Oke, berarti ini motherboardnya. Ini dulu ini IO cell-nya kelengkapannya. Oke. Kuliah apa? Udah kerja. Di jurusan apa? Oh, keren. Udah kerja di sekarang libur? Apa gimana? Kerjanya WFH. Oh, enak dong. Iya sih, IT mah enak banget. Berarti orang IT. Oke. Udah kita aja dulu kita. Dulu nggak enak kalau belum izin di YouTube, TikTok, sosial media lain. Nah, ini tadi kan udah pemasangannya ya. Udah disaksikan sama konsumennya. Nggak saya nggak lihat mukanya kok. Nah, ini prosesornya udah ya. Terus dudukannya nih di sini ya. Udah klop, udah nggak ada benar-benar pas ya, presisi ya. Tinggal diginin dulu. Nah, ini kan terangkat sendiri dia harusnya. Harus ngangkat sendiri. Kalau nggak kita gini dulu aja. Nah, ini aja langsung. Bisa ada 2 cara. Ada yang kita ngangkat, ada yang pakai gituan aja ya. Nah, boleh tekan gini deh. Tekan, maaf jarinya bisa. Ini nggak usah kenceng-kenceng, gini aja buat. Nah, ya gitu udah gitu ya. Udah berarti oke. Ada yang model tadi agak susah ya. Agak baru, wajar. Ini udah begini ya. Udah memorinya udah oke. Tinggal ini udah monitor untuk tes kabel di yang enak di sini dulu aja kali ya. Ada colokan gitu. Coba saya. Iya, benar. Setelah udah selesai baru ya. Ini memori udah kita ini motherboardnya udah oke. Tinggal kita sambil nunggu colokan dan monitor, keyboard mouse baru kita bongkar masuk ini casingnya ya yang mau dipasangin ke motherboard baru ini. Oke, ini ada NVMe-nya ya. Ini berapa giga kapasitasnya? Sekitar 1 tera. Wow, lumayan gede itu. Kingston, Acer, segala macem. Oke, kita cabut dulu yang lamanya. Sebelumnya kita ini kan nyala ya, tes nyala dulu sebelum kita bongkar. Tes nyala dulu, takutnya nggak nyala nih yang ini ya, yang komputer lamanya. CPU lamanya kita jangan bongkar dulu, kita tes dulu nyala. Kalau nyala pastikan bahwa prosesor segala macam nyala gitu bisa. Padahal kan ini kan PGA-nya minimal ini saya tes nyala dulu yang ini ya, CPU-nya. Kan PGA-nya masih pakai yang ini ya. Walaupun di sini PGA-nya onboard ada ya. Ada onboard. Tapi sebenarnya nggak ngaruh sih. Tinggal buat tes dulu aja, nyalain, pastiin kalau ini nyala, baru kita bongkar. Kita ambil kipasnya aja berarti ya. Yang diambil kipasnya doang. Pen pendinginnya yang kita ambil. Itu aja, tinggal di. Oke, gitu aja. Tes. Oke, gitu. Oh, mantap. Kita tes nyala dulu dari CPU yang lamanya. Kita tes monitornya, HDMI kita pasangkan dulu. Ke VGA card HDMI. Kita tes. Nyala ya, berarti ini udah nyala.
Ini nyala yang CPU nya kita baru bongkar, yang untuk motherboard yang baru rakitan. Coba sekali lagi. Oke, kita matiin. Udah mati, kita bongkar CPU nya ini, kita rakit yang untuk motherboardnya yang baru. Oke, gitu aja. Prosesornya ini deep cool ya, bagus. User konsumen itu menyediakan deep cool ya. Ada, kita pakai yang deep cool aja. Ini bukan yang liquid metal ya, tapi ini i7 ya, generasi 12. Ratakan aja biar enak. Ini agak kering ini. Nggak ada tutupnya nih, nggak ditutup, harusnya ditutup. Kalau ada tutupnya enak. Kering, cuaca panas, lembab panas, jadi kurang. Jadi harusnya agak-agak lebih model kayak pasal lagi nih, udah agak mengeras ya. Nanti kita tambahin aja pakai prosesor yang saya bawa, karena pasalnya kurang. Oke, kurang noise, kurang licin ya. Kan agak silikonnya agak ya. Kita kastanya udah ditambahkan, gitu aja. Iya, VGA nya dicabut dulu, kalau nggak gitu nggak. Ini kita pelan-pelan. Ini powernya nih, pin powernya dia ya, pin powernya dia, reset segala macam. Ini posisi sebelah sini udah ketahuan. Nah, ini yang USB nya, USB 2. Ini sebelahnya pojokan tuh audio. Yang ini untuk USB 3 front panel ya. Iya. Agak susah, VGA nya aja saya cabut dulu. VGA nya kita bongkar. Udah. VGA cardnya itu ada dua baut ya, untuk lebih kenceng. Udah lebih make sure ini, lebih ASRock tipe berapa nih? Ada RX 6000. wow, 6600. Main ini, bukan main lagi. Kena berapa waktu itu? 6 juta. Oke, kita cabutkan. Ini ada tuasnya yang di pojokan. Di sininya kita tekan aja biar kuncian di VGA nya itu bisa kebuka. Nah, itu ya tuas yang ininya ya, biar bisa kebuka. Udah kebuka ya. Oke, kita putar yang untuk HDMI nya ya. USB nya kita lihat. Udah kebuka, semua kebuka. Pin powernya
USB power USB 3 nya udah kebuka, tinggal power. Ini agak susah nih. Bentar saya pause dulu ya, agak tekan tuasnya biar ketarik, cuma agak susah. Kunciannya juga bagus ini, kuncian dari pin power 24 pin itu ya. Yang ini juga sama nih, pin powernya ini USB. Fan-nya kita buka dulu, konektor powernya sebentar. Kita mulai dari pin power VGA nya kita lepas, terus yang USB 3 nya kita lepas pelan-pelan, pindahin dulu pin power USB 3 nya. Oke, sebentar, agak susah. Jangan lupa ininya nih, pin untuk penutup ininya nih kita lepas dulu biar bisa kebuka motherboardnya. Oke, ya udah, baru kita tarik pelan-pelan motherboardnya, kabel powernya. Mudah-mudahan ini udah dibuka, udah lepas. Mudah-mudahan ininya paku-pakunya nih, yang saya bilang paku-pakunya penyangganya nggak ada masalah. Mudah-mudahan ya. Didorong gini langsung baru digituin, baru bisa lepas. Ini juga udah berbentuk ya. Oke, sekarang kita buka yang bawahnya ya. Kita cek bawahnya. Oke, biasanya sih tinggal cabut gini aja ya. Nah, alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, ini yang saya bingung tuh, takut patah itu. Ada plastik ya kan? Iya. Nah, ini muter, ini agak susah nih. Duh. Nah, diputar dulu. Aduh, alhamdulillah. Itu yang bikin cangkangnya nih ya. Oke, sebentar. Mau pakai yang ini apa yang ini? Yang ini. Yang ini. Yang itu masih ada data. Oke. Belum. Posisinya ini sebelum ini kan diputar-putar dulu ya biar gampang. Ini juga diputar terus aja sampai kita bisa cabut tarik. Kalau kita main cabut gitu takutnya patah pakunya. Jadi putar dulu. Kalau udah gampang, udah bisa ketarik, putar sambil kita tarik pelan-pelan. Kalau sudah putarannya udah cukup sampai di atas, dia bakalan nggak bisa kebuka semua posisi kayak gitu. Sudah ya, lanjut. Terus yang ininya ya kan ke bawah nih, yang di bawahnya pastikan ininya tuh penguncinya kita tekan dulu. Kita tekan nih penguncinya di sini tuh. Kita tekan biar keluar semua. Kalau sudah, ini motherboard MSI nya. Garansinya sampai tahun 2024, pembelian 2024 ya. Udah beri berapa tahun? 20 tahun. 2024, garansi 3 tahun biasanya nih MSI, antar 2 tahun 3 tahun. Oke, ininya kita masukin cangkangnya ini. Pastikan posisinya bawah ya, posisikan sama, posisi atas bawah kiri kanan harus pas. Kita kasih satu-satu ininya nih, jangan lupa nih dudukannya kita rapiin dulu. Nggak usah ditekan kenceng-kenceng, dirapatin gini aja dulu, baru kita posisi satu. Ini sudah. Kalau sudah, kita masukin satu-satu sama. Kalau harus sama persis, kalau nggak sama persis nggak bisa. Posisinya berarti begini nih. Oke, sama. Coba dulu posisinya, tinggal diirin dulu aja. Ya, fast prosesornya udah ditambahin, yang kita bawa aja karena yang punya user konsumen udah kering ya, udah lama katanya. Ini prosesornya ya, tadi saya bersihin bawahnya karena pasta yang tadinya kurang bagus. Yang merek sebenarnya Deepcool bagus, tapi karena udah lama dan kering gitu, nggak ada tutupannya, jadi kurang bagus hasilnya. Nah, ini prosesornya Core i7
generasi 12 ya. Soket LGA Shift Zero bisa sampai generasi 14 ya, 13 14 maksimal 14. Oke, ini tambahin lagi, ratain aja. Yang di sini kan udah kita tambahin ya, kita tambahin dikit aja ya, biar atas bawahnya biar rapet ya, berapa mili, tapi secukupnya aja. Nah ini kan masih benar-benar pasta, bukan kering. Sebenarnya Deepcool pastanya lumayan mahal itu. Beli berapa waktu itu pastanya? Iya, 100. Saya ini 250 sama PPN nya ini ke Cina impor, sama cukainya 2,5 sampai 300. Banyak tapi nggak habis. Kalau yang ini kan dia berapa mili ya? 5 mili. Nggak nyampe 100, nggak sampai 100 mili, paling 20 mili 15 mili ya. Kalau saya 15 atau 30 mili gitu. 20 atau 30 mili ya, antara kayak gitu. Nah kalau ini udah digini udah enak nih mas. Ini ya udah tinggal udah rata gini kan, nggak bakal itu lagi ya. Walaupun ditekan kan nanti kan ngepres ya. Tapi kalau ini udah ada lapisan di sini udah enak lah. Kalau saya lebih enak gini, nggak apa-apa tangan kotor lah, bisa cuci tangan. Asal cuci tangan aja, kalau nggak itu mabuk, bisa diare. Bisa mulus-mulus. Apalagi kuku panjang, waduh, masuk dalam-dalam tuh. IT kerjanya user kita IT boleh tahu perusahaannya apa? Udah kenceng ya, menyilang, masukin ya, yang dudukannya ini tuh kita silang ya, jangan langsung satu arah tapi silang. Udah silang, udah tekannya udah kenceng ya, udah nggak gerak-gerak lagi ya, udah. Oke, kita pasangin. Ini kita pasangnya membuang aja, jadi dari dalam keluar, buang ke bawah. Terus itu kan ada casingnya. Ini kipasnya sebenarnya salah nih, ini narik udara dari luar ke dalam, harusnya dia ngebuang. Ntar posisinya dari saya buka ganti ya, di lebih bagus. Nah ini kan udah niup nih, ini udah niup. Sebenarnya kalau saya sih ini bawahnya emang begini ya kipasnya. Nah, sebenarnya kayak gini nih, ngebuang. Jadi jangan niupin. Kalau niupin gitu berarti udara sirkulasinya dari luar debu-debu lebih banyak dibanding kalau kita ngebuang. Ini hasil dari yang ini nih. Tuh, ini kan narik dari luar ke dalam, makanya debunya lebih banyak tuh. Ini posisi tadi yang ini dulu kita masukin. Ini memang dikit banget nih, plastik agak ngeri takut patah. Terus kita tekan ininya, bantu dengan tekan ke bawah, langsung kita sangkutin. Oke, tinggal kita pemasangan ininya. Ntar kita lihat nih, ini bener-bener kabelnya kok ngepres banget. Ini bisa dibuka ya? Wah, saya takut paksain patah nih kalau buka yang ini. Saya bongkar yang ini aja ya, kipasnya. Iya tuh, sayang banget. Emang dari awalnya emang kipasnya begini ya? Iya kayak gitu. Sayang, makanya tuh saya bingung. Apaan kipasnya begini? Kalau ini bener udah posisi udah bener nih ngebuang. Yang ini nih tiup, jadi udara dari dalam dari luar masuk ke dalam, jadi debu-debu makin parah. Dibandingin kalau kipasnya cuman dari dalam keluar. Boleh itu gak sekalian sensornya? Coba kayaknya saya kabel itu ada masih bisa saya pasangin lagi. Ini nih yang bikin susah. Enggak tuh kalau nggak itu takut kena kabelnya. Susah ya. Perjuangan. Coba sini.
Aduh, saya ngeri nih. Aduh, posisinya kurang. Posisi menentukan keberhasilan. Nah, alhamdulillah. Ini dia terlalu rapat, kabelnya harus ditarikin lagi biar posisinya. Nah, ini juga tuh. Nah, ini mending deh, agak mendingan deh. Agak mendingan daripada tadi. Oke, dah, terima kasih. Oh, itu sudah di itu ini, udah dipasangin, udah IO-nya udah oke, udah keluar semua, udah tinggal. Terus ininya kita pakai USB 3 nya ya, USB 3 nya jangan lupa pasangkan. Udah. Terus pin power 24 nya yang 8 nya udah ya, yang 4 8 ya, 8 pin udah, sekarang 24. Kipasnya kita gini dulu aja, pin doang. Ah, ininya yang kurang. Ininya bentar, yang penting power ini dulu, fan-nya dulu kita pasangin dulu. Nah, ini juga nih, kita buka dulu aja nih ya. Nih, ini dikasih dikit banget, ntar kita buka dulu. Pasangin. Otomatisasi itu aplikasinya pakai apa untuk biar di itu programmer codingnya? Visual Code. Hah? Pakai Visual Code sama NII. Oh, mantap itu. Kipasnya kita pasang dulu, kali ini udah bautnya udah segala macam. Kipasnya udah kita gituin. Oke, ini di sini ntar kita kasih yang aja. Oke, kita bautin aja dulu. Kita bautin dulu kipasnya. Ini nggak dapat USB 3 nya udah, USB 2 nya udah, audionya juga udah, tinggal apanya, tinggal buat front panelnya. USB 3 4. Ini USB 3 ini 4 ya, udah 4 belum? Oke, kita cabut dulu yang itunya biar kendorin, buat front panelnya biar bisa ke situ. Tolong maaf ya, fokusin di sininya nih. Agak bawah dikit bisa, sini dikit ke bawah, turun bawah. Nah, ini kan tombol, ini reset, berarti tombol resetnya masuk ke sini nih. Kita coba resetnya. Nah, reset SW, kita masuk sini, reset SW. Terus setelah reset SW mau ke sini dikit ya, reset SW. Gak kelihatan asli mata saya, asli bener. Aduh, parah. Reset SW udah, setelah HD delete, reset SW, HD delete,
HDD terus apa lagi nih? Power SW, power button, power SW di depan tombol reset. Terus tadi HDD LED sama power LED ya, power LED depan. Kayak gini kamus diajarin nggak? Enggak. Kampus tuh full ngoding. Coding iya, beda teknisi komputer ya, maaf sorry, beda ya, sorry. Iya sih wajar, saya dapatnya bukan di kuliah. Kalau kabel kerating jaringan masih dapat dah ya kan. Iya. Kalau kayak gini nggak mungkin, kecuali teknik kali ya. Iya. Kalau teknik pasti dapat ya, tapi kalau bukan teknik nggak mungkin dapat. Nanti sini salahnya. Di sini power SD. Satu di sini. Berarti power buttonnya di sini. Ininya di sini nih. Power LED, HDD LED. Power, indikator power. Nah, ini deh. Kalau ini baru, kalau ini saya taruh di sini aja kali ya. Lebih enak. Ya kan? Jadi dia nggak ke itu, nggak bongkar belakang lagi. Nanti potongin sini aja, lebih bagus. Nah ini di estetik ya, perlu estetik pasti. Cuma diginiin aja. Oh iya, VGA-nya juga ya, VGA-nya, sorry maaf. Lu pasang dulu aja, nggak apa-apa. VGA-nya udah. Oh udah, nggak apa-apa, biarin. Ini sekipasnya nih, bersihin dulu aja, kasih debunya sekalian. Ya oke. Pasang. Ini juga nih, tadi kelupaan lagi. Ini udah, tinggal pas tes nyala juga kan. Ini pin powernya udah oke ya, pin segala macem, pin power buat VGA card, terus switchnya, power segala macem, panelnya kita tes ya. Ini HDMI nya pakai yang ini ya, di sini ya. Oh ininya nih VGA nya kurang, posisi casingnya agak kurang, tapi masih bisa sih. Udah pas, casingnya agak berapa mili. Oke, berarti kita tekan power aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala ya, udah nyala, nggak ada keyboard mouse, tapi buat tampilan aja ya. Coba tes rasanya. Kok lama, agak lama ya. Coba, kenapa nggak tampil? Coba memorinya dulu, coba ya. Harusnya dia baru itu mah harusnya harus tampil gitu. Coba power, ntar. Ini udah, alhamdulillah udah nyala. Ntar saya videoin tes nyalanya. Pin powernya, HDD LED, power LED nya belum. Kita coba tes power LED. Kita rubah power LED nya. Saya rubah lagi nih power buat casingnya ya. Kalau power harddisknya, SSD-nya kerja sudah bisa ya. Tinggal power casingnya aja. Power LED bukan HDD LED. Udah. Kalau begini cukup ya? Sampai gak? Sampai ya? Sampai lah. Tes lagi. Maaf, sorry. Powernya enggak tekan power. Udah. Itu kedap-kedip ya? Kedap-kedip ya? Kedap-kedip ya? Ya, berarti udah pas ya. Tes. Ini monitornya, tampilannya agak delay ya. Delaynya beberapa detik gitu ya.
delay yang dari settingan motherboardnya ya. Delay. Ini udah nyala tuh ya indikatornya ya. Iya. Ini kan hard disk. Nah, ini powernya kebalik karena ini power biru nih merah. Udah berarti tadi udah oke. Tinggal di shutdown aja. Shutdown. Terus mau di enter. Saya pasangin deh. Nah, itu apa nih? Dongle buat mouse wireless. Mouse-nya. Bisa? Nggak bisa? Kalau nggak, dia di cas gak sih? Kurang. Di restart dulu. Dari mouse sih. Ini power ditekan ya. Oh, tuh ini power tuh. Matanya cepet, nyalanya yang lama. Iya. Delay-nya. Delay dari motherboard ya BIOS-nya ya. Karena kan dia bukan paket middle ATX ya. Udah. Alamnya udah normal, udah bisa, udah nyala, udah oke. Tinggal diizin paketnya udah mantap. Oh, delay-nya tuh. Tadi kirain mati ternyata nggak pas. Tadi memori doang sih awalnya. Udah oke. Nanti udah masalah ya. Oke, dimatiin aja ya. Oke. Nah, udah. Saya tinggal beresin. Ini habis dari konsumen di Karawang, terus sholat Jumat. Ternyata di sini masjidnya dekat ini ada talion di Batam. Dan ini masjid yang tadi kita istirahat dulu aja. Enak. Makanan kita cari makanan yang enak di mana ya? Kita cari makanan yang bikin kenyang aja. Nasi gitu di sebelah mana? Nah ini tadi yang kita Jumatan tadi tuh. Nah Jumatan kita cari nasi lah yang enak. Ada nasi ya. Kita coba ke depan. Tadi Jumatan tadi kita cari jalan ke mana enak. Panas banget cuacanya. Asli panas banget. Ternyata enak banget di sini. Pas konsumen ke sini ada tempat masjid, kita bisa makan di sini, cari makanan. Coba. Tapi sebelah mana makanan? Coba kita lihat di sini. Ada apa? Kita mau coba makan nasi aja kalau enak kan. Nah ini ada kantor KUA, CP, ada. Coba kita cari makanan yang enak di mana. Oke. Ini udah selesai ke konsumen, kita tunggu Jumatan ya. Kita baru ke ini ke konsumen selanjutnya. Ini kita mampir dulu sebentar karena hari Jumat kita Jumatan dulu. Setelah habis Jumatan istirahat kita makan baru kita lanjut perjalanan ke Jakarta ya. Konsumen berikutnya. Oke gitu aja.